ibratun liulil albab. Surah Yusuf ayat 111. Surah Yusuf ayat 111. Sungguh telah ada kisah-kisah mereka, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, sebagai ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Ada batok kepala kita, ada polo otak kita, isinya lub isi. Albab, orang-orang yang kepalanya ada isi. Apa isi orang yang berpikir? Akalnya fungsinya berpikir. Berpikirnya apa? Berpikir dunianya buat akhiratnya, hidupnya untuk matinya, dirinya untuk Allah, perbuatannya untuk Allah. Semuanya mudah-mudahan kita termasuk apa yang difirmankan Allah Ta'ala, liulil albab. Baik, ini saya ceritakan cerita yang pertama dalam kitab An-Nawadir ini, al-hikayatul ula, hikayat cerita. Kalau bahasa kita itu dongeng, tapi kalau dongeng itu kan bisa ada bisa enggak. Kalau ini hikayat cerita, riwayat ada. Fi fadlil basmalah, pada keutamaan bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan hadis Rasulullah SAW dari kitab Risalatul Wasmi fi Ahkamil Washmi. Risalatul Wasmi fi Ahkamil Washmi. Ini anna ahdas salihin sami'al Khidir wa Ilyas. Ada orang soleh dengar dari dua nabi, namanya Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Ini para ulama menyampaikan Nabi Khidir itu ahli bahar, ahli laut. Kalau Ilyas itu disebutnya ahli bar, ahli daratan. Jadi ada, kalau bahasa kita ada Mamak Subakir, masih ingat ya? Ada ingat Mamak Subakir itu babat tanah Jawa kata orang. Babat tanah Jawa itu Imam Subakir. Maka orang kalau kalau kesurupan, kerasukan, kemasukan jin, kena telung, itu orang-orang soleh di tanah Jawa itu rata-rata tawasul khadratnya kepada Mamak Subakir, babat tanah Jawa. Nah, ini kalau dunia ini Imam Nabi Khidir itu ahli laut, jadi ibaratnya penjaga laut. Penjaga laut itu Nabi Khidir. Dalam satu riwayat, Nabi Khidir ini hidup sampai hari kiamat, sampai dia datang hari kiamat. Ilyas ini jaga daratan, jaga tanah daratan itu Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Beliau berkata, dan didengar oleh orang soleh menyampaikan riwayat ini. Apa kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Rasulullah berkata, idza jalastu majlisan, kalau kamu duduk di satu tempat duduk di mana aja, asal jangan di WC baca bismillah, makruh. Kalau diucap malah haram. Fakulu, maka kata Rasul, ucapkan olehmu kalau kamu mau duduk di mana aja, di tempat-tempat baik, apalagi kayak di pasar, kita baca. Fakulu, kata Rasul, ucapkan olehmu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bismillah, salawat, jadi dua nih. Bahkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Imam Al-Habib Allah bin Haddad Qutbil Ghawth wal Ibad itu juga menyampaikan hal yang sama sabda Rasulullah SAW. Orang yang baca ini, kata Rasulullah, duduk baca bismillah dengan sholawat, yuwakilullahu bikum malakan. Allah akan wakilkan satu malaikat bagi orang yang tadi mau duduk baca bismillah dengan sholawat. Mengapain itu tugasnya malaikat? SOP-nya ngapain? Jobnya ngapain? Yamna'ukum anil ghibah hatta la taghdab. Malaikat itu mencegah kita daripada berbuat ghibah, berbuat dosa. Wa idza qumtum faqulu mithla dzalik. Kalau kamu bangun juga ucapin hal yang sama, kata Rasulullah. Bangun dan duduk baca bismillahirrahmanirrahim dengan salat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa innan nasa la yaghtabukum. Kalau kamu baca begitu, la yaghtabunakum,
Kalau kamu duduk dan bangun tidak baca bismillah dengan salawat, maka manusia tidak akan menggibahi kamu. Tidak menggibahi kamu. Kalau dia gibahi, ya dia kualat apa bismillah sama salawat. Orang yang duduknya bismillah dengan salawat jadi keramat tempatnya, jadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'uhumul malak an dzalik. Siapa yang mencegah? Yaitu malaikat. Jadi kita dipelihara oleh Allah zahiran wa batinan.